Bapak Ibu Guru, salam dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya, Rio Yunatan, dalam pembahasan soal-soal UP PPG, khusus guru SLB. Kali ini kita akan membahas di modul 1 profesional KB yang kedua. Baik, langsung saja kita ke soal. Soal nomor 1. Sekolah yang dikunjungi anak berkebutuhan khusus setiap hari selama jam sekolah penuh disebut sekolah. Ini ada di halaman 58, yaitu sekolah khusus harian. Jadi artinya sekolah ini dikunjungi oleh peserta didik dan biasanya juga setiap hari selama jam sekolah penuh. Jadi kalau misalnya selesai jam 3 ya selesai jam 3 dia pulang gitu. Inklusif itu ya sekolah umum yang ada anak berkebutuhan khusus. Kalau khusus berasrama, sekolah SLB yang ada asramanya. Sedangkan segregasi dan integrasi ini tidak ada hubungannya, tapi lebih pada segregasi itu terpisah, sedangkan terintegrasi itu bergabung. Lanjut nomor 2. Layanan pendidikan segregasi bagi peserta didik berkebutuhan khusus dengan hambatan penglihatan tunanetra memiliki dampak pada munculnya rasa ketenangan pada anak karena, nah ini misalnya ada sekolah SLB khusus A ya Bapak Ibu, jadi itu namanya segregasi. Jadi bagaimana sekolah tersebut hanya menerima anak-anak dengan hambatan penglihatan saja. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah keadaan yang homogen, karena keadaan tadi adalah peserta didiknya, lingkungannya, jadi dia lebih kepada homogennya tadi. Lalu nomor 3, pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus yang melibatkan tim dalam membantu mengembangkan potensinya merupakan pelayanan dengan pendekatan. Ini adalah kolaborasi. Kata kuncinya adalah melibatkan tim. Nomor 4, pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa tercantum dalam. Ini ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 2 dan Pasal 4 halaman 52. Lanjut nomor 5. Budi siswa kelas 2. Dia setiap hari pergi dan berada di sekolah selama jam sekolah penuh. Bentuk layanan pendidikan tersebut disebut, jadi di sini ada dua yang bisa kita hapus, yaitu integrated school dan home based school. Jadi itu tidak ada hubungan antara pilihan B dan D. Jadi kita bisa coret. Jadi ada 3, full day school, residential school, dan special day school. Nah, pengertian full day school adalah sekolah sepanjang hari. Sedangkan residential school sekolah berasrama, sedangkan special day school adalah sekolah khusus harian. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah E, special day school. Baik, nomor 6, Reza adalah salah satu peserta didik berkebutuhan khusus di salah satu SLB. Hambatan yang dimiliki Reza termasuk dalam kategori berat, sehingga untuk memudahkan dalam proses pendidikannya, Reza berada di sekolah selama 24 jam. Bentuk sekolah yang dimasuki oleh Reza adalah, ini lihat soal nomor 5 tadi. Jadi di sini yang kita bisa hapus adalah integrated school dan kita lihat residential atau sekolah berasrama. Jadi residential school itu adalah sekolah berasrama. Jadi konsepnya adalah kata kuncinya ada di selama 24 jam. Artinya apa? Dia berada di sekolah selama 24 jam, otomatis sekolah tersebut memiliki asrama. Jadi jawabannya adalah A. Ini konsep soalnya ada di soal nomor 5. Bapak itu bisa lihat di sana. Lalu soal nomor 7, kebijakan yang melandasi penerapan kurikulum khusus di sekolah luar biasa diatur dalam, ada di halaman 58 ya Bapak Ibu ya, di Perdirjen atau Peraturan Direktur Jenderal nomor 10 tahun 2017. Lalu nomor 8, pendidikan segregasi ditinjau dari pengelolaan pembelajaran di kelas dapat memudahkan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Hal ini karena
Jadi segregasi tadi ingat, sekolah yang hanya menerima satu jenis ketunaan. Sekolah SLB A saja, SLB B saja, SLB C saja, SLB D saja. Jadi itu kenapa? Jadi itu jawaban lebih tepat adalah siswanya homogen, bukan yang lain. Jadi kita melihat fokus pada siswanya saja. Lanjut, nomor 9. Talita adalah salah satu murid sekolah segregasi, hampir tidak dapat mempelajari pelajaran akademis. Pada umumnya, belajar secara membeo, ia masih dapat dilatih mengerjakan beberapa pekerjaan sederhana, tetapi memerlukan latihan secara terus-menerus. Sekolah segregasi yang tepat untuk Talita adalah, baik, kalau untuk jawabannya SLB A, tidak, karena Talita tidak mengalami ketunanetraan. B, tidak juga, karena Talita tidak mengalami gangguan pendengaran dan komunikasi secara verbal. E, atau sekolah tunalaras, tidak ada masalah di aspek perilakunya. D, tidak ada masalah di faktor atau masalah di organ geraknya. Tapi C, kata kuncinya ada tidak dapat mempelajari pelajaran akademis dan memerlukan latihan secara terus-menerus. Itu ada di SLBC. Baik, nomor 10. Sesar mengalami hambatan dalam memperoleh informasi yang menyebabkan tidak dapat menerima informasi dari luar dan menyampaikan informasi yang sesuai, sehingga ia sering mengalami salah persepsi. Dalam berkomunikasi, salah satu cara mendapatkan informasi dari lingkungan adalah dengan cara membaca. Mengacu pada hambatan tersebut, maka sekolah yang tepat untuk sesar adalah, baik, ini yang jelas kata kunci adalah tidak dapat menerima informasi dan menyampaikan informasi dengan sesuai. Itu langsung kita akan melihat ada di C, sekolah B, yaitu untuk tuna rungu atau gangguan pendengaran dan bicara. Baik, demikian Bapak Ibu pembahasan modul 1 profesional dan KB2 nya. Semoga video ini bermanfaat. Salam hormat bagi Bapak Ibu guru semua. Aku, kamu, kita setara. Terima kasih.